Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR. Ada saya Ines Nirmala yang menemani Anda pagi hari ini. Dan seperti biasa, siaran Ruang Publik KBR hadir pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita hadir pagi hari ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia dan didukung oleh IFRC dan USAID. Pagi hari ini, siaran Ruang Publik KBR membahas seputar pentingnya vaksin booster di masa liburan sekolah. Mengapa di masa liburan sekolah? Karena memang sebentar lagi tahun ajaran semester genap 2021-2022 akan segera berakhir dan itu artinya siswa-siswa sekolah akan merasakan liburan panjang sebelum memasuki tahun ajaran baru. Aktivitas liburan yang menyenangkan tentu sangat ditunggu oleh anak-anak kita dan memang masa identik ini masa liburan ini juga identik ya dengan wisata atau kita jalan-jalan bersama keluarga. Dan sekarang sektor pariwisata juga sudah berangsur-angsur kembali pulih. Tapi jangan sampai kita lengah pada masa liburan sekolah ini karena COVID-19 belum berlalu. Vaksinasi juga masih perlu diintensifkan agar dapat menekan penularan dan meningkatkan kekebalan komunal. Untuk itu, pemberian dosis ketiga atau vaksin booster harus segera digencarkan agar ketahanan masyarakat meningkat dalam menghadapi resiko penularan COVID-19. Lalu seperti apa strategi yang terus digencarkan untuk vaksinasi booster dan mengapa vaksinasi booster ini penting di masa liburan sekolah? Baiklah, kita akan berbincang-bincang pagi hari ini bersama dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi, Dr. Syahril, apa kabar? Ya, mohon maaf Pak Syahril, boleh diaktifkan dulu mikrofonnya. Ya, selamat pagi Mbak Ines, selamat pagi pendengar KBR dan juga sahabat saya Pak Diki. Alhamdulillah sehat-sehat, salam sehat semua. Salam sehat selalu. Dan juga bersama kita pagi hari ini ada Bapak Diki Budiman, epidemiolog dan juga peneliti Indonesia dari Griffith University Australia. Selamat siang, waktu Australia Pak Diki, apa kabar? Siang Ines, Assalamualaikum Pak Saril dan para penyimak. Selamat pagi waktu Indonesia, salam sehat. Salam sehat untuk kita semua dan bagi Anda yang ingin bergabung di siaran Ruang Publik KBR seperti biasa Anda bisa menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Dan siaran ini juga bisa disimak lewat YouTube di channel Berita KBR dan juga bisa Anda simak lewat YouTube PMI TV. Baiklah, pagi hari ini juga siaran Ruang Publik KBR spesial karena kita live dari Markas Pusat Palang Merah Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dan di sini kita bersama-sama mau membicarakan seputar vaksin booster. Saya mau ke Pak Dr. Syahril dulu nih sebagai juru bicara dari Kementerian Kesehatan RI. Boleh dijelaskan dulu nih Pak Syahril, kenapa vaksinasi booster juga penting dilakukan setelah vaksinasi primer dosis 1 dan dosis 2 ini mungkin untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat ya tentang pentingnya vaksinasi booster. Oke, terima kasih Mbak Ines. Kita saat ini sebetulnya berbahagia ya, karena sejak diumumkan oleh Pak Presiden kita masuk pandemi yang terkendali ya. Ditandai dengan adanya pelonggaran pakai masker, dengan pembatasan-pembatasan, juga persyaratan, dan juga anak sekolah kan sudah mulai PTM semua ya. Oke. Nah kalau kita melihat sejak Lebaran kemarin, mudik Lebaran, itu kita sebetulnya tidak ada loh kenaikan yang signifikan. Ya Pak Diki ya, dibanding dengan Nataru, dibanding dengan mudik Lebaran tahun 2021 yang lalu, itu luar biasa ya. Nah, itu tidak lain juga kontribusi dari vaksinasi sebetulnya ya di samping protokol kesehatan. Nah, vaksinasi ini kan seperti kita ketahui adalah upaya untuk menumbuhkan ya suatu imunitas atau kalau masyarakat awam mengatakan kekebalan, tapi yang dibuat dan kita masukkan suatu antigen ke situ sehingga muncul antibodi. Yang pertama, nanti kemudian 1 bulan kemudian diikuti yang kedua,
supaya tercapai betul titer antibodi yang diinginkan untuk merespon ya memori dia untuk mengenali antigen-antigen khususnya adalah virus COVID-19 ini. Nah, tentu saja masa kerjanya vaksin itu pun itu juga seiring dengan waktu. Kalau dia semakin lama, maka dia akan menurun daya memorinya ya. Tapi kalau orang awam mengatakan berkurang nih jumlah antibodinya. Tapi kalau kita mengatakan berkurang memorinya untuk mengingat antigen itu. Nah, sekarang makanya perlu booster ya, setelah 3 bulan sampai 6 bulan dilakukan booster untuk menambah ya antibodi yang ada dalam jumlah, yang kedua dalam daya memorinya, daya ingatnya. Supaya apa? Yang tadi sudah menurun ya, sekarang ada varian baru lagi apalagi, maka kita berikan tambahan dengan maksud diberikan suatu tambahan kekuatan untuk menumbuhkan, menambah imunitas tadi, sehingga kalaupun orang itu kena nanti terpapar, itu tidak terlalu berat gejalanya. Itu salah satu kenapa vaksinasi ini penting. Terima kasih. Iya, dan itu juga kenapa pemerintah terus mengejar target untuk vaksinasi COVID-19 ini ya Pak ya, baik yang primer ataupun booster untuk masyarakat kita. Betul. Jadi kita saat ini kan di data vaksinasi itu total sasaran kita kan 270 dari jumlah penduduk. Nah saat ini yang untuk kelompok di atas 18 tahun itu memang sudah tinggi ya, 96,4%. Kemudian di vaksinasi kedua 80 dan boosternya 23. Nah, tetapi apabila digabungkan dengan anak di bawah 12 tahun, Pak Diki ya, kita totali dari 280 tadi baru mencapai 63%. Padahal standarnya kan 70 untuk munculnya herd immunity atau kekebalan komunal tadi. Nah, untuk itu ya mari kita melakukan vaksinasi ini, baik yang primer, yang belum, maupun yang booster yang tadi masih 23 atau 24%. Kita capai untuk lebih dari 50%. Karena upaya ini adalah bagian dari kewaspadaan kita. Karena kan pandemi kita kan belum selesai ya Pak Diki ya. Bisa jadi masih banyak di sekitar kita, kemudian ada varian baru, sehingga perlunya kewaspadaan kita. Nah, kewaspadaan tentunya itu pencegahan maupun pengendalian. Ya, baik. Dan sekarang saya mau ke Pak Diki Budiman. Ini kita tadi sudah dengar dari Dr. Syahril bahwa angka vaksinasi dosis pertama itu sudah cukup tinggi, tapi untuk angka vaksin booster masih akan terus dikejar ya dari angka 23% itu. Dan sekarang ini di Indonesia juga sudah diperbolehkan untuk membuka masker di ruangan terbuka gitu ya. Dan itu tadi tandanya bahwa Indonesia sudah masuk ke pandemi yang terkendali gitu ya Pak Syahril istilahnya ya. Ya, betul. Nah, ini apakah artinya memang kita di Indonesia sudah akan menuju ke endemi dari pandemi ini, Pak? Ya, jadi kan setiap fase untuk melihat fase ini progresnya ya, pergerakan, biasanya orang tuh pengen lihat apa sih tandanya, simbolnya. Nah, simbol dari situasi yang lebih membaik tuh, mau nggak mau masyarakat dimanapun di dunia ini lihat pakai masker boleh dibuka nggak gitu, masker bisa dibuka nggak. Kalau di satu wilayah kelihatan sudah ada pelonggar memakai masker itu nggak jadi kewajiban lagi, itu secara common sense masyarakat melihat wah situasinya sudah lebih aman. Itu secara psikologis. Makanya banyak negara di dunia ini menggunakan pengetatan atau mandatori dari masker itu sebagai indikator dari situasi yang tadi disebut semakin baik itu, gitu ya, atau progres yang sudah semakin positif atau membaik. Nah, itulah sebabnya ya bisa difahami, dimaklumi ketika pemerintah termasuk Indonesia membuat atau mencabut mandatori atau kewajiban memakai masker di luar ruangan kan sebetulnya yang dicabut itu sebetulnya itu. Nah, ini yang
ditanggapi kalau oleh orang yang literasi, ya, pemahaman tentang pandeminya memadai, wah udah ini berarti saya sekarang yang tanggung jawab, gitu. Harusnya seperti itu. Jadi melalui KBR dan PMI ini kita nyampaikan harusnya itu yang diterima oleh kita sebagai masyarakat. Ketika pemerintah mencabut, oh ini tanggung jawab saya nih, bahwa masker sudah dicabut berarti memang betul apa yang disampaikan Pak Dr. Syahril tadi, situasi memang udah jauh lebih baik daripada 2 tahun lalu. Dan itu bukti nyata bahwa vaksin efektif. Itu bukti nyata. Bayangkan kalau misalnya vaksin tidak bekerja, saat ini yang namanya, nggak usah bicara BA4, BA5 lah, yang namanya Omikron BA1, BA2 itu udah serius banget. Jangankan ke 4-5 ya, yang BA1, BA2 itu sudah serius banget. Dan di negara yang cakupan vaksinasinya buruk, kematian, masalah beban di vaskes meningkat. Nah, jadi ketika ini kita melihat dengan tadi ditandai simbolnya masker tadi, ya berarti ini harus semakin meyakinkan kita masker itu harus, vaksin itu harus segera dikejar, gitu, karena efektif banget. Gitu. Ini pesan penting. Nah, sayangnya sebagian dari masyarakat kita ada yang menganggap ketika dicabut masker tadi, wah pandemi udah selesai. Padahal belum, kan, pandeminya belum. Nah, ini yang tidak kita harapkan dan ini yang harus kita perbaiki dengan komunikasi strategi saat ini melalui KBR juga nih saat ini. Kita ingatkan bahwa namanya masa transisi ini, ya maksudnya ada pergeseran tadi, tanggung jawab dari yang tadi pemerintah ke individu. Gitu. Ya, baik. Berarti ini yang perlu disadari oleh masyarakat adalah kita sekarang bisa melepas masker di luar ruangan. Ini adalah bukti keberhasilan vaksinasi ya Pak ya. Ini harus digarisbawahi dan makanya masyarakat untuk program vaksin ini juga perlu bergegas ya. Kita juga mengejar vaksinasi booster untuk semakin banyak masyarakat yang mendapatkannya. Dan mungkin dikaitkan juga ya Pak Diki dengan tema kita pagi hari ini, di mana masa liburan sekolah akan segera datang gitu ya. Dan memasuki masa libur sekolah ini, mengapa vaksin booster menjadi penting? Ya. Jadi kita nih kebetulan di hampir semua negara, saya kira karena khususnya Indonesia ke bawah nih, Indonesia ke bawah kalau di peta dunia, Indonesia ke bawah itu termasuk Australia. Karena ini lagi dingin nih, sebentar lagi juga ini mau libur sekolah. Mau libur sekolah di sini. Nah, ya, Pak. di Australia pun sedang gencar ya, pemerintahnya untuk merekomendasikan pada orang tua dan anak-anak usia 12 tahun ke atas, ya 18 kan, untuk mendapatkan segera booster vaksin. Karena terutama menghadapi ancaman BA4, BA5 ini. Gitu. Hanya bedanya adalah bahwa di sini belum semua anak direkomendasikan. Karena umumnya mereka mendapatkan 2 dosis itu ya messenger RNA dan relatif masih dekat-dekat, belum lebih dari 3 bulan. Gitu. Kecuali yang sekarang dikejar tuh yang di anak ini ada yang kelompok berisiko tinggi. Nah, ini yang sekarang dikejar. Nah, di Indonesia kita tahu bahwa situasi kita ini beragam dengan jumlah penduduk yang jauh tentu lebih besar daripada Australia. Ada anak di kita ini yang mungkin mendapatkan messenger RNA Pfizer, entah Moderna, dosis 1-2-nya. Itu saya sampaikan dia memang secara data, bicaranya bicara BA4, BA5 ini, itu jauh lebih protektif dia. Nah, khusus yang mendapatkan vaksin lain, ya kita belum mendapatkan data yang cukup solid saat ini, sehingga booster ini menjadi sangat penting, terutama ya bagi yang belum masuk dalam kategori yang tadi. Nah, oleh karena itu di masa sekolah ataupun menjelang sekolah ini diliburkan menjadi sangat penting, karena ingat anak-anak ini
adalah juga kelompok yang bisa terpapar COVID-19. Dan ingat loh, kita kemarin ramai dengan hepatitis. Sekarang semakin jelas, Mbak Ines, bahwa hepatitis ini berkaitan banget dengan infeksi COVID-19 pada anak itu. Dan kalau kita sudah punya senjata proteksinya, kenapa kita nggak manfaatkan itu vaksin itu? Karena kalau sudah terpapar, kan yang rugi dan akhirnya menderita kita sendiri. Jadi melakukan proteksi melalui vaksin ini bukan hanya melindungi dari terpapar COVID, tapi dampak dan ikutan, lanjutan, atau jangka panjang dari COVID itu sendiri. Ya, baik Pak Diki. Pak Diki sepertinya suaranya tidak terdengar ya? Nggak kedengar suara saya? Ya, sekarang sudah kembali terdengar. Tadi terputus suaranya Pak. Oh, ya. Okay. Baik, Pak Diki, mungkin sekarang kita jeda dulu sejenak ya, dan Dr. Syahrin, kita akan lanjutkan siaran Ruang Publik KBR setelah jeda, dan kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.